Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kembali di IIP Channel bersama saya IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas topik buat mantan merayap untuk mendapatkanmu kembali. Ya, Anda pernah naik gunung ya? Mungkin bagi yang ekstra kurikulernya, kalau SMA ya, kalau kuliah itu unit kegiatan mahasiswa ya, atau UKM-nya pecinta alam, tentu tahu betul ya bagaimana rasanya naik gunung. Jadi naik gunung itu tuh ketika berhadapan dengan medan yang landai, kita bisa berjalan tegak, santai ya, karena bawaannya banyak kan. Tetapi ketika berhadapan dengan medan yang kemiringannya ekstrim, atau malam hari ya, berkabut, penampakan visual itu tidak memadai, kita tidak tahu di depan kita ini ada jurang atau ada semak-semak dan seterusnya, maka biasanya seorang pendaki yang profesional itu akan berjalan merayap ya, karena tangan kita ini tidak hanya punya kemampuan untuk meraba, tapi dia juga punya kemampuan untuk melihat ya. Jadi dia bisa membedakan ya, ini berbahaya atau tidak. Nah, sehingga orang kemudian akan berjalan sambil merayap. Nah, jadi ya, kalau Anda mengejar mantan terus ya, maka mantan akan tambah GR tuh. Ya, bukannya kemudian respect dan jatuh cinta kembali kepada Anda, yang ada malah mungkin enek ya. Seperti halnya kita itu kalau didekati orang terus, itu malah kita jadi enek ya. Misal ada orang mau menawarkan sebuah produk, kita sudah bilang tidak butuh atau tidak mau, atau belum mau pada saat ini, sudah dijawab baik-baik, sudah direspon dengan sikap yang sopan, tapi terus saja diteleponi, itu jadi malah tidak simpati, malah jadi enek kita kepada dia ya. Nah, begitu juga yang dirasakan mantan pada saat ini. Karena orang ketika dia lagi pengen sendirian, ya jangan diganggu ya. Ketika orang lagi punya teman yang dia butuh privasi di situ, ya jangan diganggu juga. Ketika orang sedang marah dan tidak mau berkomunikasi, jangan dipaksa ya. Jadi kalau kita memahami betul logika-logika ini, maka kita akan selamat. Tetapi ketika kita terus memaksakan diri, orang sudah tidak mau, yang muncul bukan simpati, yang muncul adalah resistensi ya. Nah, oleh karena itu ya, kalau Anda ingin mantan itu berusaha mendapatkan Anda kembali, bahkan sambil merayap, artinya apa? Anda harus naik. Anda harus menaikkan level ruhani Anda. Anda harus menaikkan level duniawi Anda ya, sehingga posisi Anda dengan mantan itu seperti dia di kaki gunung dan Anda berada di atas gunung ya. Sehingga semua orang yang berada di sekitar gunung, apa yang jadi cita-citanya? Sampai ke puncak. Ketika Anda sudah berada di puncak, maka mantan akan berusaha untuk mengejar Anda ya. Tetapi ketika Anda yang berada di belakang mantan, Anda berusaha mengejar dia, dia akan pergi terus. Karena itu, bagaimana cara cepat agar kita yang berada di puncak dan agar kita yang dikejar? Kembali tadi, level ruhani kita yang harus kita tingkatkan. Kenapa orang jungkir balik untuk bisa sesegera mungkin mendapatkan atau meraih mantannya kembali? Karena terlalu panjang angan-angan. Kita takut kalau sampai mantan disentuh orang lain.
Kita takut kalau sampai mantan berdua-duaan dengan orang lain. Padahal belum tentu juga kan dia seperti apa yang kita bayangkan. Kalau dia memang melakukan seperti apa yang kita bayangkan, artinya kalau dia belum menikah, ya dosanya dia tanggung jawab sendiri. Ya, atau kalau dia terikat pernikahan dengan Anda, misal Anda seorang laki-laki, ya, mana boleh wanita berpoliandri, kan begitu. Tahu-tahu istri Anda sudah bersama laki-laki lain, ya tentu dosanya dia tanggung jawab sendiri. Kan begitu. Yang penting sekarang adalah Anda berusaha menaikkan kapasitas diri Anda, karena persoalan mantan ini ketika memang saat ini siklusnya dia memang sedang mau menjauh. Anda tahu ya, kalung atau pendulum tuh, kalau kita gerakkan saat dia memang harus berayun ke sisi yang lain, ya biarkan saja. Tapi ada waktunya pendulum itu atau kalung itu akan berbalik arah menuju ke arah kita kembali. Ya, begitu. Nah, saat ini orang berusaha untuk merebut mantannya kembali. Karena dia merasa kalau tidak ada mantan itu, dia menjadi orang yang paling malu di dunia. Menjadi orang yang paling menderita di dunia. Menjadi orang yang paling kesepian di dunia, menjadi orang yang paling merasa kekurangan di dunia. Padahal kalau dia mau bersyukur, badannya sehat, pikirannya terang, ya, mungkin karirnya juga cemerlang, tapi dia tidak bersyukur dengan segala nikmat yang ada pada dirinya tadi, ya. Sehingga kehilangan mantan saja dia sudah merasa seperti dunia ini akan kiamat. Karena itu hati itu perlu diperhatikan, ya. Karena hati inilah yang menjadi warna karakter hidup kita, yang akan mewarnai akhlak kita, yang akan menjadi tampilan utama dari kehidupan kita sehari-hari. Fisik kita ini kan digerakkan oleh hati kita. Apa yang ada di dalam hati, itulah yang tercermin pada fisik kita. Ya, orang yang tidak mau senyum, dipaksa suruh tersenyum, mungkin bisa, tapi melihat senyumnya tidak enak. Ya, berbeda dengan orang yang memang bisa tersenyum dengan ikhlas, dengan bahagia. Ya, nah, karena itu kekayaan yang sesungguhnya itu ada pada hati manusia. Ya, ketika hati kita ini merasa cukup, maka semua orang akan membutuhkan kita. Tetapi ketika hati kita ini selalu merasa kurang, maka tidak ada orang yang membutuhkan kita. Semuanya akan menjauh dari kita. Ya, maka Rasulullah SAW bersabda, "Laisal ghina an kasratil aradi, walakinnal ghina ghinan nafsi." Kaya bukanlah diukur dengan banyaknya kemewahan dunia, namun kaya adalah hati yang selalu merasa cukup. Ya, kalau kita merasa cukup, itu level rohani kita tinggi, maka orang yang akan berusaha untuk mencapai dan mendekati kita. Tapi ketika kita yang mengejar-ngejar semua orang, maka semua orang termasuk mantan akan terus berlari menjauhi kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.